Gak usah dimainin. Gak usah. Kita harus memainkan duit. Karena mentang-mentang lu punya duit, jadi lu bisa memainkan segala macamnya. Jadi karena lu punya duit, lu bisa keluar gitu ketika lu lagi isoman. Iya. Nggak gitu. Oke, Yuk. kali ini kita lagi ngebahas. Jangan sapa dulu dong. Nggak mau gua. Balik lagi di Julaidi. Jangan juli tanpa data yang valid. Lagian kalau misalkan punya duit tuh, kita tuh bisa apa aja gitu, Dim. Nggak juga. Banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa apa-apa. Apa? Nggak bisa apa? Nggak bisa bahagia? Nggak bisa bahagia? Duit itu nggak bisa jadi tolak ukur untuk membahagiakan semua orang, tau nggak? Gua mendingan nangis di Ferrari daripada gua senang-senang di pick up. Bener. Kayak Tapi gitu. bukan itu permasalahannya nih coy. Kita mau bahas orang yang lagi hangat nih ya. Kayak V-nya nih. Yang loh. punya banyak duit nih banyak kayaknya. duit loh, dia hebat Banyak. banget. Tapi kebanyakan duitnya dia itu tapi disalahgunakan sama dia gitu loh. Jadinya tuh dia kabarnya tuh kabur dari Wisma Atlet padahal Kabarnya kabur, bagus tuh. kabur. Kabarnya kabur, bagus. Kabarnya Tuh. kabur. Iya, iya. Pak kabar kabur. Dia kabur dari Wisma Atlet ya. Iya. Gara-gara dia itu kan baru pulang dari mana Dim? Pokoknya liburan lah. Liburan lah di luar negeri gitu kan. Di New York ya. Iya, Abis kurang dari lebih. New York. Pokoknya mau lu liburan dimanapun tetap ini lagi PPKM. Ya namanya karantina tetap masih ada. Jangan kabur, Bambang Sutejo. Mungkin dia pengen di rumah kali isomannya. Nah makanya itu, bukan gitu loh Ji. Kan ini kan peraturan pemerintah nih, kita langsung aja itu to the point ya. Peraturan pemerintah itu mutlak, tidak boleh diganggu gugat. Iya kan kita- sesuai UU, Iya ingat. paham, tapi kan gini, mungkin si Rahel V-nya ini pengennya di tempat yang lebih baik, yang lebih bagus gitu. Bosan dia di Jadi ini Wisma. kronologi kayak gini nih Ji ya. Ya, biar lu tahu nih, bukan masalah bosannya nih ya. Ya. Nih, jadi si RHV-nya nih seharusnya menjalani proses karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Ya kan dia pulang dari Amerika Serikat. Iya. Namun selebgram tersebut dikabarkan berhasil kabur dengan bantuan oknum TNI yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Tar dulu. TNI yang Bertugas di Bandara Soekarno-Hatta. hubungannya. Jadi dari Dia masuk nih. Nah, dia harusnya kan di Wisma Atlet. Nah, Wisma Atlet yang di bandara. di Pademangan. Nah, terus kenapa jadi ke bandara? Ya katanya ada oknum TNI itu yang ngebantu si Rahel V-nya itu kabur dari Wisma Atlet. Nah, katanya Rahel V-nya ini harusnya 8 hari, tapi dia cuma 3 hari. Pertanyaan gua adalah sebenarnya nih oknum TNI ini dia nge-save-nya di mana sih? Nah, itu dia kan masih dicari polisi akhirnya sampai sekarang nih. Lu gimana sih, Pak? Pak Prabowo telepon. Habis ya gimana? Maksud gue ini orang Intinya begini deh, jaganya di mana intinya sih dia sebenarnya? berusaha untuk tidak karantina. Ha-ha. Mau dia di mana sih? Intinya dia mencoba untuk tidak mengikuti prosedural yang ada di Indonesia tentang kesehatan itu. Kenapa sih emangnya? Tapi kan Masalah dia punya nyawa, duit. coy. Enggak, tapi kan dia punya duit nih maksud gue. Bukan duit yang ini tapi dia duitnya lebih banyak. Ini udah gope lusuh lagi. Ya udah nggak apa-apa gue kantongin. Maksud gue kalau dia punya uang kan harusnya bisa tuh kayak Nikita Mirzani gitu ya. Dia Iya. pengen di hotel kayak isomannya atau di mana gitu. Yang penting disuplai makanan terus, obat terus, minum dan segala macamnya. Sehingga dia bisa sembuh, udah sembuh ya udah boleh kemana-mana lagi gitu. Abis itu vaksin, bla 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 gitu Dia kan. bukan sembuh atau nggak sembuh, bukan kena atau nggak kena, dia harus dikarantina aja, kan peraturannya gitu. Iya masalahnya emang karantinanya harus di Wisma Atlet. Nah itu dia, itu kan yang jadi polemiknya. Harusnya kan ketika katanya kan Wisma Atlet itu diperuntukkan bagi WNI yang jadi TKW, imigran, katanya gitu-gitu, terus ASN gitu kan. Nah kok dia bisa? Padahal, nah ini yang akhirnya menimbulkan permasalahan sama Nikita Mirzani nih. Jadi Nikita Mirzani itu dia akhirnya kayak speak up, ngomel-ngomel di Instagram, nge-spill ya. Dia tuh dulu ya dia Ngikutin aturan yang ada. Ya, dia ngikutin aturan yang ada. Dia tuh pengen di Wisma Atlet tapi nggak boleh. Nah, terus dia diarahkannya untuk isoman di hotel yang semua biayanya ditanggung sendiri oleh dia. Mungkin waktu itu Wisma Atletnya lagi rame. Ya
nggak tahu lah Kak. Ya kalau kata misalkan gua, rame nggak ada tempat, bukan nggak rame. Menurut si Nikita Mirzani, penuturannya dia tuh ditolak, katanya dia nggak boleh karena dia punya duit, dia harus apa namanya, isoman sendiri gitu. oh jadi yang di situ gratis gitu ya di Wisma Atlet. Nah terus dia kayaknya kan dia kan merasa cemburu, kok dia boleh gue nggak boleh, padahal gue 8 hari gue di Wisma Atlet loh, di hotel loh. Ya udah katanya dia makanannya nggak enak gitu kan, mana mahal Di hotel. GoFood nggak boleh. Iya, dia sempat ngomel-ngomel Nikita Mirzani. Ya udahlah, kita nggak usah bahas Nikita Mirzani sama hotel-hotelnya. Yang kita permasalahkan kok bisa gitu loh. Si Rahel V-nya ini, Ini kabut ya kan? Nah, makanya ini sempat jadi diomongin lah ya. Diomongin juga sama Zubairi Jurban. Zubairi Jurban ini dia bilang, siapapun Anda yang diduga selebgram dan diduga kabur serta dibantu petugas, Anda tak dapat meninggalkan karantina atas alasan apapun. Hal itu menempatkan risiko bagi masyarakat apalagi jika Anda datang dari negara berisiko super tinggi. Jangan merasa punya privilege gitu. Ya. Ini gimana? Iya, gue paham. Oke. Gitu. Ini si Rahel V-nya ini karena memang dia polemiknya itu karena dia dibantu petugas kabur kan. Akhirnya petugasnya juga lagi diburu sama polisi sama TNI juga. Rasain loh. Nah, kan? Rasain loh dikejar-kejar Lagi dicari lo. tahu. Nah makanya. Jadi nih Rahel V-nya masuk dalam radar polisi. Jadi siap-siap aja katanya kurang lebih hukumannya 1 tahun penjara. Ah, tuh. Lagian kenapa sih lu pengen gaya-gaya? Ntar abis itu polisi dibayar lagi. Udahlah, gua Oknum. ya udah oknum ntar dibayar lagi. Pak, jangan setahun lah, 2 bulan aja. Oh tidak bisa. Polisi kita polisi yang sangat luar biasa. Ah, tidak. Tapi gini, si Rahel V-nya tapi udah minta maaf. Ya nggak boleh, mau minta maaf tapi kan lu melanggar aturan, nggak boleh. Jadi minta maaf aja nggak cukup ya. Nggak cukup. Berarti tetap harus diproses secara Hukum. Dan juga didenda. kayak dulu yang di Petamburan gitu. Habib Rizik, kan? Iya. Lu mau bilang Habib Rizik kan? Iya, yang Petamburan kan. Ah, Didenda kan berapa tuh? 30 juta, 50 juta berapa? 50 juta. 50 juta. 50 juta mah receh, hell. Ini ya, Rahel, bentar. Rahel V-nya dengan apa ya, kayak nyogok polisi atau nyogok oknum kayak gitu, itu tuh bikin orang-orang ya Cemburu. bukan Apa? jadi kebiasaan korupsi. Ini nih, Iya, dari yang kayak gini-gini nih. Gimana sih Rahel V-nya? Gue kaget beneran, Bang. Iya benar. Ini kayak gini-gini. Bayar dikit-dikit, Pak. Sejuta deh, Pak. Tolong, Pak. Saya mau keluar gitu. Udah kan. mana dia minta sekamar sama pacarnya lagi. Kurang ajar kan dia minta kayak gitu kan. Sama pacarnya? Iya. Gak boleh! Gak! Tau nggak lagi rapat direksi tau? Oh iya, lagi rapat direksi. Bentar. Kenapa sih? Ini benar, ini yang bikin orang-orang akhirnya jadi memanfaatkan, misalkan dia punya jabatan, punya duit yang banyak. Iya, punya privilege tuh Nggak emang boleh. Akhirnya jadi kebiasaan. Tapi berkat dia mungkin akhirnya polisi bisa lebih sigap dalam menangani kasus ini. Takutnya para polisi jangan mau ya dibayar. ya, takutnya Jangan. juga begini, takutnya ternyata bukan dia doang nih yang akhirnya gitu kan. Nah ini kan perlu diusut lagi nih. Mungkin aja sebelum dia masih ada orang-orang yang keluar yang punya duit banyak gitu kan. Oh ternyata dia pakai Orang dalam. Uangnya dia untuk keluar dengan seenaknya gitu loh. Takutnya seperti itu, makanya menurut gua Rahel V-nya dan seluruh orang yang terlibat itu atau siapapun yang diduga bahwa dia tahu kejadian itu diperiksa sih kata gua. Iya, biar ketahuan. Harus itu. Kayaknya bukan Rahel V-nya aja menurut gua yang melakukan ini. Kayaknya Banyak ya. Ya mungkin. Cuma yang lagi apes aja sih Rahel V-nya ini. Rahel V-nya karena kebetulan dia selebgram. Dan kalau nggak salah banyak ya yang waktu kemarin tuh pada keluar negeri ya. Banyak banget kan. Ngapain sih? Udah paling enak di negeri sendiri Iya juga. loh, belum tentu di negeri orang tuh. Tahu, di sini mah nggak ada salju, men. Enak nggak dingin. Ternyata masih banyak kesadaran dari masyarakat ya, yang kurang aware tentang kesehatan. Ya. Suka seenaknya gitu loh. Ya walaupun lu udah minta maaf, tapi tetap itu tidak apa ya? Ya buat apa sih cuman minta maaf Ya, doang? kayak
Kalau minta maaf doang bisa segalanya, penjara kita nggak pada yang penuh, nggak ada yang Dan jadi. menurut gua harusnya memang ya udah usut terus dipolisiin. Karena kok kayak gini nanti kebiasaan. Kebiasaan bener. Satu orang dibebasin atau hukumannya ringan doang. Ya udah kebiasaan. Sama Nanti- kayak nanti korupsor. kayak- Iya kan, cuma 2,5 tahun. Besok gua korupsi yang banyak tuh cuma 2,5 tahun. Gini loh, ternyata yang membuat masyarakat kita jadi kayak gitu tuh bukan orang kita yang nggak Bukan- punya integritas, iya. tapi masih banyak orang-orang yang berusaha untuk merusak integritas orang tersebut. Kayak Rahel V-nya berusaha untuk keluar itu kan dia berusaha untuk merusak integritasnya seorang TNI, seorang polisi, Ya, iya, seorang betul. satgas atau nakesnya. Padahal dia berusaha untuk jangan. Ya namanya orang kan mungkin lagi kenapa butuh hilaf atau apa, akhirnya mau juga kan, ya Iya. kan digoda kan. Karena itu Nah ini orang-orang yang ini nih yang kurang sadar juga. Emang kesel gua sama si Rahel V-nya. kasihan Buna. Kenapa? Buna boleh bahagia. Buna siapa? Kan panggilannya Buna. Buna. So akrab banget sumpah. Buna itu panggilan anaknya ke dia. Dia punya anak nih, Sabiru. Sabiru manggil dia Buna. Ah biarin lah. Gitu, kasihan. Ceraikan dia. Udah cerai dia. Kenapa Syukur kita ya. bahas cerainya dia? Enggak. Buna boleh bahagia, tapi Buna tidak boleh menyakiti orang lain. Bukan menyakiti, dia juga nggak nyakitin. Dia bisa aja ngasih Nularin. rezeki. Dia nularin cuy. Tapi dia ngasih rezeki ke oknumnya. Itu bukan ngasih rezeki, itu nyogok. Rezeki nggak begitu, itu uang panas itu coy. Udah lah, segitu aja ya. Ya pokoknya tindakan Heaven-nya itu tidak patut dipuji, tidak patut ditiru, dan Perlu harusnya dikecam. perlu dikecam dan perlu dipenjara. Karena supaya oknum-oknum yang kayak begitu tidak ada di Indonesia. Supaya Rahel V-nya juga nggak bisa jadi anggota DPR. Pengen Takut kayak Krisdayanti. sih. Dia nanti membeberkan gaji-gaji. Udah ya, Ya. gitu aja. Ya, jangan lupa share video ini ke teman kalian, saudara kalian, ke Pak Jokowi, Ke semua-muanya pokoknya di-share. Ya, share. Keren, cadas. Bangke. Lu sono cabut nih. Bye-bye. Bye bye.